Halo, selamat siang sahabat Kompas TV. Dengan saya Dr. Prinka dari MD Palembang. Hari ini saya akan memberikan tips-tips facial yang bisa dilakukan di rumah. Apalagi sekarang lagi pandemi seperti ini, pasti banyak yang takut untuk datang ke klinik. Jadi saya ada tips untuk kalian yang mau facial di rumah, dilakukan di rumah. Jadi untuk tahap pertama untuk melakukan facial itu tentukan dulu jenis kulit kalian, karena jenis kulit itu mempengaruhi juga dengan facial wash yang kalian pakai. Kalau di MD itu kita ada banyak facial wash ya. Jadi untuk kulit yang berminyak biasanya kita pakai purifying wash dan purifying cleanser. Kemudian untuk kulit yang sangat kering kita bisa menggunakan MD Wet Cleansing Lotion, kemudian normal to dry kita bisa pakai MD Wet Gentle Wash. Jadi untuk kulit yang sensitif biasanya kita gunakan Gentle Foam Cleanser. Jadi untuk tahap-tahapan facial itu kita lakukan yang pertama kali adalah kita cleansing. Jadi tahap pertama adalah pembersihan muka. Jadi pembersihan muka itu dilakukan tujuannya adalah membersihkan muka kita dari kotoran, dari debu, dari sisa-sisa make up. Untuk kalian yang menggunakan make up, sebaiknya menggunakan cleansing water dahulu atau menggunakan cleansing lotion. Jadi setelah menggunakan cleansing water, cleansing lotion, kalian menggunakan facial wash. Setelah kita cuci muka dengan bersih, jangan lupa menggunakan toner. Karena toner ini fungsinya untuk menyeimbangkan pH kulit kita dan juga untuk mengangkat kotoran lebih bersih lagi. Oke? Setelah menggunakan toner, kalian jangan lupa juga kita menggunakan steam. Jika di klinik kita biasanya ada alat steam, tapi kalau di rumah kita bisa menggunakan baskom. Kalian ambil baskom, kalian isi air panas, tapi jangan kalian masukkan muka kalian ke dalam baskom karena nanti jadi efeknya luka bakar. Oleh karena itu kalian ambil aja uapnya. Nah biasanya kan kalau kita ada air panas, nanti ada uap, kalian taruh muka kalian di atas baskom ini, biarkan sekitar 2-3 menit sampai kulit muka kalian akan mengeluarkan air. Jadi kalian sampai kulit muka kalian menjadi basah. Oke, selanjutnya setelah kita menggunakan steam, tujuan dari steam ini adalah untuk membuka pori-pori kalian. Oke, supaya peeling yang kalian lakukan, scrub yang kalian lakukan, sudah komedo kalian akan lebih terbuka dan akan lebih terangkat. Jadi setelah kita lakukan steam, kita lakukan dengan menggunakan scrub. Jadi scrub atau peeling. Jadi kalau di MD kita juga menggunakan namanya enzymas. Jadi kita biasanya menggunakan scrub, nanti oleskan di seluruh wajah tahap demi tahap sampai kulit muka, sampai penuh dengan muka kalian. Kemudian bisa kalian lakukan, tunggu sampai 2 menit sampai 3 menit, kemudian kalian bisa lakukan scrub. Scrubnya dengan gentle dan pelan-pelan, karena biasanya untuk kulit yang sensitif hati-hati, malah akan terjadi luka. Untuk yang kulit yang kering juga hati-hati. Kalau kulit kering, saran saya scrub bisa dilakukan 2 minggu sekali aja. Sedangkan kalau kulit berminyak, sangat-sangat berminyak, bisa lakukan scrub seminggu sekali. Karena tujuan dari scrub ini adalah exfoliating kulit. Jadi tujuannya adalah pengelupasan sel kulit putih dan untuk mengangkat juga komedo-komedo. Tapi ingat, komedo di sini untuk mengangkat komedo tetap kita lakukan dengan ekstraksi secara manual. Jadi memang kalau facial di rumah tidak akan semaksimal mungkin seperti facial di klinik. Kalau facial di klinik pasti pengambilan komedo akan dilakukan secara manual, ekstraksi secara manual, yang biasanya kalian pasti bilang facial di klinik itu pasti sakit karena kita menggunakan alat. Karena komedo sendiri itu macam-macam jenisnya. Jadi komedo itu ada komedo tertutup, komedo terbuka. Jika komedo terbuka memang lebih gampang kita ambil, apalagi kalau kulitnya berminyak dan lunak. Sedangkan kalau kulit kering biasanya komedonya itu sangat keras sehingga pengambilannya harus dengan menggunakan ekstraksi secara manual dan ingat dengan tenaga yang profesional, karena jika salah aja pengambilan tidak tuntas maka akan menjadi jerawat. Itu yang kita harus perhatikan, seperti itu. Jadi setelah kita menggunakan scrub, kita tunggu sekitar 5 menit, kemudian kita bilas dengan air
kemudian kita bersihkan dengan handuk pelan-pelan. Terakhir adalah jangan lupa menggunakan masker. Oke. Jadi masker di sini kalau di MD ada dua. Kita biasanya menggunakan HA Revitalize. Ini fungsinya untuk shooting dan dia ada kandungan HA, hyaluronic acid. Jadi cocok untuk kulit kering dan sensitif. Jadi memberikan nutrisi pada kulit supaya lebih lembab dan makin kenyal dan untuk mencerahkan. Yang kedua kita juga ada MD Lab, itu Detox Black Charcoal. Jadi kalau Detox Black Charcoal ini masker untuk kulit berminyak dan berjerawat. Jadi saya jelaskan lagi di sini, hati-hati jika kulit yang berminyak dan berjerawat, tetap kita pemilihan maskernya juga harus sesuai. Jadi kalau kulit berminyak dan berjerawat, kita biasanya pakai Detox Black Charcoal. Tujuannya Detox Black Charcoal juga untuk mengangkatkan kotoran dan debu dengan mengangkat sel kulit mati, serta bisa untuk mencerahkan juga. Kalian oleskan aja merata ke seluruh wajah, tunggu sampai 15-20 menit, kemudian bilas dengan air mengalir. Kemudian bisa juga dengan brightening dan shooting mask untuk kulit yang kering dan sensitif. Kita tunggu juga 15-20 menit, kemudian kulit kalian akan menjadi lembab dan cerah. Selanjutnya, setelah kalian menggunakan masker, jangan lupa yaitu menggunakan skincare. Jadi untuk skincare itu biasanya kita menggunakan serum. Jadi serum di sini kita macam-macam, tapi kita sesuaikan dengan jenis kulit kalian. Tapi kalau untuk serum yang berminyak dan berjerawat, kalian bisa menggunakan purifying serum. Karena pemilihan serum itu penting juga. Kalau kulit kita yang terlalu berjerawat dan berminyak, saran saya purifying serum, karena serum ini banyak sekali anti radangnya untuk kulit berjerawat. Oke. Sedangkan kalau untuk kulit yang sudah menginjak umur 30 ke atas, 40, kita untuk anti aging, kita bisa menggunakan triple HA serum dan bisa menggunakan Derma Bionic serum. Setelah kalian gunakan serum ini secara merata ke kulit wajah, jangan lupa menggunakan pelembab. Pelembab itu perlu juga karena kulit kita itu butuh juga moisturizer. Pelembapan kulit kita harus terjaga. Ya, kalau untuk kulit yang berminyak dan berjerawat, kita bisa menggunakan sensitive cream moist. Sedangkan untuk kulit yang kering dan kepingin lembab, kita bisa menggunakan whitening cream moist. Jadi cream moist ini, moisturizer ini sudah ada whiteningnya. Jadi cocok buat kalian yang kulitnya sensitif dan kering. Oke, itu semua tips-tips dari saya untuk facial yang dilakukan di rumah. Tapi ingat, untuk facial di rumah kita juga harus sesuaikan dengan jenis kulit kalian. Jadi pemilihan produknya harus benar dan sesuai dengan jenis kulit kalian. Nah, mungkin bagi kalian yang takut untuk datang ke klinik, apalagi sekarang dalam keadaan pandemi seperti ini, nggak usah takut karena klinik kita melakukan semua protokol-protokol sesuai dengan protokol kesehatan. Yaitu kita melakukan disinfektan di tempat area menunggu, area klinik konsultasi, dan area tempat kita melakukan tindakan. Dan jangan takut, tindakan di klinik kita lakukan satu pasien satu ruangan. Dan semua yang kita lakukan adalah kita sterilitas semua. Serta staf-staf di sini kita selalu cuci tangan sebelum tindakan, baik itu dokter, perawat, dan semua yang melakukan staf yang CRO yang dibawa. Dan juga untuk customer yang datang ke klinik, sebelum masuk ke klinik, itu adalah kita sudah menyiapkan cuci tangan dulu di luar. Kemudian setelah cuci tangan, kita melakukan cek suhu, dan setelah cek suhu, kita juga pasien harus diharapkan menggunakan masker. Oke, sekian tips dari saya, tips facial. Semoga ini bermanfaat dan kalian bisa lakukan di rumah. Oke, sampai jumpa.